penderitaan Teuku Markam ini di penjara. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik channel ini. Mira Sarini. Ingat, bukan Sarini, Pera. Sedikit spoiler ya guys, semua cerita yang aku kisahkan di channel ini aku rangkum dari berbagai sumber yang ada di internet. Artikel-artikel, website seperti Wikipedia, Grade ID, dan lain-lain. Oke, sebelum kita lanjut kisahnya, silahkan pastikan dulu untuk tidak lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku tungguin ya weh. 1, 2, 3. Udah di subscribe? Loncengnya udah diklik? Udah. Thank you. Orang bijak bilang kalau engkau telah berbuat baik tak perlu kau katakan. Biarlah orang lain yang akan menilai dan menceritakan. Nah, sepertinya cocok nih buat video aku kali ini ya weh. Mari kita berkisah. Monumen Nasional alias Monas menjadi ikon bagi kota Jakarta. Betul nggak? Siapa yang belum pernah ke Monas meski udah pernah ke Jakarta? Aku. Tulis di kolom komentar kalau kalian ada yang sama kayak aku. Bagian yang paling menonjol dari Monas yaitu emas di puncaknya yang memiliki bobot sekitar 38 kg. Dari jumlah berat tersebut, sebagian besar yaitu 28 kg merupakan sumbangan dari pria asal Aceh bernama Teuku Markam. Teuku Markam adalah pengusaha kaya Aceh pada zaman pemerintahan Presiden Republik Indonesia Soekarno. Lahir di Panton Labu, Aceh Utara tahun 1925, Teuku Markam ini tak sempat lulus SD. Pendidikan yang ditempuh Teuku Markam hanya sampai kelas 4 SR. Sejak kecil, Teuku Markam hidup sebagai anak yatim piatu. Sama kayak aku. Teuku Markam kehilangan ayahnya yang bernama Teuku Marhaban saat berusia 9 tahun. Sementara itu, ibunda Teuku Markam sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Sepeninggal kedua orang tuanya, Teuku Markam diasuh oleh sang kakak yang bernama Cutnya Putru. Teuku Markam ketika muda memasuki pendidikan wajib militer di Kutaraja, yaitu Banda Aceh sekarang tuh kan, dan tamat dengan pangkat Letnan 1. Teuku Markam bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia dan ikut pertempuran di Tembung, Sumatera Utara bersama-sama dengan Jenderal Bejo Kaharudin Nasution Bustanil Arifin. Selama bertugas di Sumatera Utara, Teuku Markam ini aktiflah dia di berbagai lapangan pertempuran. Teuku Markam kemudian diutuslah ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto hingga sampai akhirnya Gatot Subroto ini meninggal dunia. Kemudian ia mengutus Teuku Markam ini untuk bertemu dengan Presiden Soekarno yang kemudian memulai perjalanannya di dunia bisnis. Bung Karno memang menginginkan adanya pengusaha pribumi atau bumi putra yang betul-betul mampu menangani masalah perekonomian Indonesia. Tahun 1957 ketika Teuku Markam ini berpangkat kapten, ia kembali ke Aceh dan mendirikan PT Karkam. Ia sempat bentrok dengan Teuku Hamzah, Panglima Kodam 1 atau Iskandar Muda. Akibatnya Teuku Markam ini ditahan dan baru keluarlah di tahun 1958. Pertentangan dengan Teuku Hamzah berhasil didamaikan oleh Samaun Gaharu. Keluar dari tahanan, Teuku Markam ini kembalilah ke Jakarta dan membawa PT Karkam. Nah, perusahaan itu dipercayalah oleh pemerintah RI mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Nah, Teuku Markam menggeluti dunia usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya. Bisnis Teuku Markam ini mengimpor mobil Toyota hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, dan mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Presiden. Komitmen Teuku Markam adalah mendukung perjuangan RI sepenuhnya, termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Dari bisnis inilah Teuku Markam ini bisa menyumbang 28 kg emas untuk ditempatkan di puncak Monumen Nasional atau yang kita kenal itu dengan Monas kan. Nah, selain penyumbang emas, Teuku Markam juga ikut andil dalam pembebasan lahan Senayan untuk menjadi pusat olahraga. Ia juga ikut membiayai berbagai macam terkait dalam melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, serta ikut mensukseskan KTT Asia Afrika. Namun karena kedekatannya dengan Soekarno pula lah yang membuat nasibnya berubah drastis. Pada era Presiden Soeharto, Markam kemudian diciduk dan dijebloskanlah dia ke dalam penjara dengan tuduhan terlibat dengan Partai Komunis. Ia juga dianggap sebagai kaum penyembah Soekarno dan akhirnya Teuku Markam dijebloskan ke penjara pada tahun 1966. Nah, penderitaan Teuku Markam ini di penjara tampaknya belum usai kan, Wai. Pasalnya PT Karkam
miliknya yang telah berjasa demi pembangunan ekonomi diambil dan dijadikan milik negara. Inilah yang menjadi cikal bakal BUMN bernama PT Berdikari Persero, yang lebih ironisnya kan tak ada harta sedikit pun yang disisakan untuk keluarga dan anak-anaknya. Selepas dari penjara, hidup Teuku Markom tak kunjung membaik. Nah, ia juga sering mendapat hinaan dari orang-orang karena dianggap sebagai antek Partai Komunis. Bahkan sampai ia menutup mata. Teuku Markom berjuang melalui hartanya yang berlimpah dan sumbangsinya sangat bermanfaat bagi bangsa. Berkat jasa Teuku Markom inilah Presiden Soekarno sangat berterima kasih kepada pria asal Aceh tersebut. Nah, sayangnya meski begitu berjasa kepada negara, Teuku Markom malah terhina oleh bangsanya sendiri. Teuku Markom sempat menduduki peringkat orang terkaya di Indonesia. Saat masyarakat tak berpikir menggeluti bisnis sebagai profesi, Teuku Markom justru sudah melakukannya. Teuku Markom muncul dan bergelut dengan banyak bisnis hingga akhirnya menjadi saudagar yang sukses. Berbagai bisnis ditelateni Teuku Markom, tak heran lah kan akhirnya Teuku Markom ini menjadi sangat kaya raya. Tiada yang kekal dan abadi, semua kan sirna. Akhir cerita, karena tak ada harta sedikit pun yang disisakan untuk keluarga dan anak-anaknya, hal tersebut membuat keluarga Teuku Markom nih hidup terlunta-lunta lah dia. Kondisi tersebut begitu bertolak belakang pada kehidupan mereka sebelumnya yang sangat berkecukupan kan. Bahkan ketika Teuku Markom keluar dari penjara di tahun 1974, dia dan keluarganya juga masih kesulitan untuk kembali mendapatkan hartanya lagi. Di Hewi sedih apa yang udah bela-belain mati-matian menyumbang kepada negara, tapi ya gitu deh. Oke, demikian saja cerita tentang sosok Teuku Markom yang jasanya terlupakan, dan bahkan nama baik Teuku Markom sampai saat ini nih belum dibersihkan oleh negara. Semoga kita bisa ambil hikmah dari kisah ini semua ya, wey. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang barangkali. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya bagaimana tanggapan kalian wey terhadap kisah ini. Jika suka cerita ini jangan lupa kasih like-nya, silahkan di-share juga di sosial media kalian dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.